Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Arab di SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar. Kelompok kami beranggotakan Adinda Ridita Dwi Yasinka, saya Briliana Najwa Yintaka, dan Muhammad Naufal Dakwan. Pada mata kuliah pengajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Habib Muhammad Lutfi SSM Hum, Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Yang pertama akan kami jelaskan mengenai waktu evaluasi. Waktu evaluasi pembelajaran bahasa Arab di SMP Muhammadiyah Darul Arqam ada dua jenis, yaitu secara takwini dan secara nihai. Secara takwini yaitu evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yaitu ada ulangan harian yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, ada UTS ulangan tengah semester yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester di tengah semester. Lalu ada ulasan materi yang dilaksanakan sekali dalam seminggu, juga hafalan kosakata sekali dalam seminggu. Begitu juga dengan PR, pekerjaan rumah, yang juga dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu berarti setiap pertemuan mata pelajaran bahasa Arab itu dilakukan. Karena dalam 1 minggu terdapat 1 kali pertemuan mata pelajaran bahasa Arab. Lalu waktu evaluasi yang kedua yaitu nihai atau evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di akhir masa pembelajaran. Dalam hal ini masa pembelajaran itu dihitung sebagai 1 semester. Yang pertama ada UAS, ulangan akhir semester, yang tentu saja dilaksanakan di akhir semester sebanyak 1 kali, dan ujian lisan yang juga dilaksanakan di akhir semester sebanyak 1 kali sebelum UAS. Lalu berikutnya akan kami jelaskan mengenai instrumen evaluasi. Instrumen di sini berarti apakah evaluasi tersebut berdasarkan tes atau non-tes. Instrumen evaluasi yang pertama yaitu berdasarkan tes, sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa evaluasi yang tadi itu ada yang berdasarkan tes, yaitu ulangan harian, UTS, UAS, ulangan tengah dan akhir semester, serta ujian lisan. Itu ada di SMP Muhammadiyah Darul Arqam. Lalu instrumen evaluasi kedua yang ada di SMP Muhammadiyah Darul Arqam adalah evaluasi yang tidak berdasarkan tes atau non-tes, yaitu ada ulasan materi, ada hafalan kosakata, dan PR, pekerjaan rumah. Yang ketiga-tiganya diberikan kepada siswa, dilaksanakan dengan tidak menggunakan metode atau apapun itu yang berkaitan dengan tes, maka dikatakan non-tes. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwasannya tempat penelitian kami berada di SMP Darul Arqam Karanganyar. Kita telah melakukan survei di sana mengenai bagaimana bentuk evaluasi yang telah dilakukan, cara pengukuran atau pengambilan data, serta indikator bagaimana evaluasi itu dapat dikatakan berhasil atau sukses. Pertama kita masuk ke cara pengujian. Bahwasannya evaluasi yang telah dilakukan di SMP Darul Arqam Karanganyar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada syafawi, tahriri, dan wajibi. Syafawi itu berupa ujian praktek yang dilakukan selama 1 semester sekali, dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS. Kemudian juga di antara bentuk syafawi ada hafalan mufradat rutin. Kemudian tahriri berupa ulangan harian yang dilakukan sebulan 2 kali. Kemudian ada review materi yang dilakukan setiap minggu, setiap pertemuan. Dan tahriri berupa UTS atau UAS yang dilaksanakan selama 1 semester sekali. Kemudian wajibiyah itu terdapat instruksi berupa pekerjaan rumah setiap pertemuannya. Kemudian mengenai informasi data didapatkan menggunakan metode kuantitatif, yaitu perpaduan antara evaluasi kuantitatif yang dalam hal ini berupa hasil penilaian berdasarkan soal ujian tulis yang seperti yang telah dijelaskan di awal, dan penelitian kualitatif berupa ujian praktek lisan. Kemudian di bagian analisis data di SMP Darul Arqam Muhammadiyah
Karanganyar itu menggunakan metode asosiatif, yaitu mengelompokkan hasil evaluasi yang telah dilakukan siswa berupa nilai keaktifan harian, kemudian ujian rutin, kemudian setoran hafalan, ujian praktek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Itu semua di asosiatif dan dinilai sesuai dengan nilai atau KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis evaluasi pengajaran bahasa Arab berupa model dan pelaksanaan. Nah, di sini model sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, model kontemporer. Merupakan penilaian dan pengukuran pembelajaran lanjutan dengan melihat keaktifan peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, di mana guru SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar itu memberikan proyek kepada peserta didiknya. Yang kedua itu model modern, di mana penilaian efektivitas penggunaan teknologi serta metode tersistem untuk melihat hasil proses pembelajaran sendiri. Nah, di sini guru tersebut menggunakan laptop, proyektor, serta video-video pembelajaran lainnya. Yang ketiga itu model klasik, di mana penilaian efektivitas metode pembelajaran tradisional berfokus pada hafalan, pemahaman tata bahasa, penerjemahan, serta penguasaan teks. Di sini, guru tersebut menjadikan hafalan sebagai salah satu alternatif dalam model klasik ini. Selanjutnya itu jenis evaluasi pelaksanaan, di mana ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu evaluasi internal. Proses penilaian dilakukan oleh sekolah secara internal untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut.